Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat semua, kali ini kita akan membahas mengenai soal kompetensi teknis P3K Guru, terutama mengenai teori belajar dan juga karakteristik peserta didik. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, like, dan juga share ke teman-teman agar bermanfaat. Langsung saja kita ke videonya. Pertama, saya akan menampilkan satu buah soal kompetensi teknis mengenai teori belajar. Soalnya seperti ini. Aliran ini lebih menekankan kepada keaktifan peserta didik selama kegiatan belajar aktif belajar, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan, bisa kalian hitung sendiri berapa menitkah waktu kita untuk membaca soal yang panjang ini. Apakah itu efektif? Tentu tidak efektif. Maka cara yang paling tepat adalah kita harus menemukan keywordnya, kata kunci dari sebuah soal tersebut. Karena yang ditanyakan adalah teori belajar, ya, aliran dari teori belajar, maka kita harus bisa menemukan dari soal ini, ya, kita harus menemukan kata kuncinya. Maka di sini ABC-nya ya, A humanistik, konstruktivistik, yang C kognivistik, yang D sibernetik, dan yang E adalah behavioristik. Nah, kita harus analisis bagaimana kata kunci dari soal ini ya. Di sini yang menjadi kata kunci adalah keaktifan peserta didik selama kegiatan belajar ini ya. Keaktifan peserta didik ini ya, ini adalah kata kunci dari teori belajar konstruktivistik, di mana siswa tersebut dapat mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri seperti pada soal ini, yaitu keaktifan, kata kuncinya masuk ke konstruktivistik. Seperti teori belajar yang akan saya jelaskan berikut ya, kita harus paham dengan kata kuncinya. Jika dia membahas mengenai teori belajar behavioristik, maka kata kuncinya adalah sebuah perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Jadi, jika ada kata-kata perubahan tingkah laku, stimulus ataupun respon, maka sudah dipastikan bahwa soal itu mengarah kepada teori belajar behavioristik. Kemudian selanjutnya teori belajar kognitif. Jika dia membahas mengenai struktur kognitif ataupun struktur otak ya, jadi pemikiran itu belajar kognitif. Selanjutnya teori belajar konstruktivistik. Ini yang kita alami pada soal nomor 1 tadi ya. Siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi jika berhubungan dengan anak itu sendiri, dengan pengetahuan si anak itu sendiri, maka itu termasuk kepada teori belajar konstruktivistik. Teori yang belajar yang terakhir adalah teori belajar humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Jadi jika dia dalam soal tersebut memanusiakan manusia, berarti dia masuk ke teori belajar humanistik. Jadi kita harus pahami kata kunci ini, kata kunci yang berwarna merah ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal yang mempertanyakan tentang teori belajar. Coba kita lihat soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada panjang sekali. Pertanyaannya adalah, pernyataan ini merupakan teori belajar. Nah, jadi teori belajar apa nih? Gitu ya. Nah, setelah kita analisis, tidak perlu dibaca semua. Seseorang telah dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Jadi yang lain tidak perlu dibaca sebenarnya jika sudah ada kata kunci ini. Ya, kata kunci ini, perubahan tingkah laku ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, itu mengarah kepada A humanistik, kognitistik, berarti behavioristik ya. Behavioristik itu mengenai perubahan tingkah laku. Coba kita lihat kembali teori belajar kita tadi ya. Nih, teori belajar behavioristik itu
tentang perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Artinya, jika sudah ada kata kunci perubahan tingkah laku, tidak perlu kita baca berulang-ulang ya. Cukup kita simpulkan bahwa ini adalah teori belajar behavioristik ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang admin akan bahas adalah mengenai karakteristik peserta didik. Soalnya misalnya seperti ini. Peserta didik di SMP Negeri 42 Bandar Lampung berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai nelayan, buruh harian lepas, dan pengusaha. Pak Nov ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, beliau memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didik. Hal yang dilakukan oleh Pak Nov ini memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu A. Status sosial, B. Minat, C. Usia, D. Kultural, yang E. Etnik. Jadi di sini kita harus memahami kata kunci dari karakteristik peserta didik. Ya, karakteristik dari peserta didik ini kata kuncinya yang kita bisa ambil di sini ya. Dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai nelayan, buruh harian lepas. Jadi di sini orang tuanya berprofesi sebagai apa? Jadi kalau kita lihat dari kata-kata ini adalah status sosialnya, ya, karakteristik peserta didik berdasarkan status sosialnya. Jadi kata-kata Pak Nov ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, beliau memperhatikan ini hanya sebagai tambahan. Inti dari pertanyaan ini adalah karakteristik peserta didiknya. Nah, karakteristik peserta didik itu kita ambil kata kuncinya ya orang tua berprofesi ini ya, sebagaimana karakteristik peserta didik yang akan kita coba jelaskan di sini. Mengenai karakteristik peserta didik, yang pertama, jika dia membahas mengenai gender, laki-laki dan perempuan, berarti dia masuk ke gender. Kalau dia membahas mengenai suku, misalkan Lampung, Jawa, ini berarti karakteristiknya berdasarkan etnik. Kemudian kalau dia membahas umur, tahap perkembangan, dari SD, SMP, mungkin ke SMA, atau sejenisnya, itu berarti masuk ke karakteristik usia, berdasarkan usia. Selanjutnya, kalau dia membahas mengenai budaya, kesenian, dan daerah, itu bisa dikatakan bahwa karakteristiknya berdasarkan kultur. Nah, jadi antara etnik dan kultur ini sebenarnya hampir sama, tapi berbeda, tapi hampir sama ya. Sering kita keliru. Kalau dia membahas mengenai budaya-budaya, kesenian, dan daerah, itu kita pilihnya kultur, berdasarkan kultur. Tapi kalau membahas mengenai sukunya saja, sukunya berarti dia etnik ya. Itu harus diperhatikan, dua ini suka tertukar ini. Nah, yang selanjutnya status sosial ekonomi. Jadi ini yang kita ada pada soal nomor 3 tadi ya. Anak pejabat, anak pegawai, anak kurang mampu, dan anak petani, itu berdasarkan statusnya, status sosial ekonominya. Nah, yang terakhir berdasarkan minat. Ya, berdasarkan minat, dia kata kuncinya mengenai motivasi dan kemauan untuk belajar dari si anak tersebut. Jadi kita harus hafalkan kata kunci ini agar kita mudah dalam mengerjakan soal. Jika kita sudah hafal dengan kata-kata kunci ini, cukup kita cari kata kuncinya, kita cari apa pertanyaannya, kemudian kita cari kata kuncinya. Maka langsung bisa kalian ambil kesimpulan bahwa itu merupakan karakteristik berdasarkan apa. Gitu. Jadi tidak perlu kalian baca semuanya, cukup cari kata kuncinya. Seperti pada contoh yang nomor 4 ini. Nomor 4 ini ada banyak sekali ya. Inti dari pertanyaannya adalah karakteristik peserta didik apa ya yang terdapat pada pernyataan ini. Nah, di sini kita akan cari Pak Nov merupakan seorang guru SMP. Ketika melakukan proses pembelajaran, Pak Nov sering menggunakan benda nyata atau jika tidak memungkinkan, ia akan menggunakan virtual reality. Pak Nov melakukan hal tersebut karena mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didiknya. Nih, tahap perkembangan peserta didiknya di sini. Tahap perkembangan peserta didiknya. Sebagaimana kita bahas barusan, tahap perkembangan peserta didik itu masuk kepada usia ya, berdasarkan usia. Tahap perkembangannya
tahap perkembangan si anak tersebut, masuk ke dalam usia. Jadi jangan ragu, kita pilih yang usia. Nah, itulah bagaimana trik dan cara cepat untuk mengetahui jawaban dari soal ini. Jika kita memungkinkan untuk membacanya lebih cepat, kita cari keywordnya, kata kunci yang sesuai dengan teori belajar yang sudah ada, dan juga kata kunci yang dimiliki oleh karakteristik peserta didik. Jadi kita akan lebih cepat dan lebih bisa memaksimalkan waktu yang kita dapatkan dari tes tersebut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman nih. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini, tolong untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman dan agar video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semangat terus untuk belajar, mendidik dengan sepenuh hati, bergegas meraih prestasi dan bekerja menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.